Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 dan sahabat Murai Mania? Terima kasih yang baru ketemu channel Take Off 87 sudah klik videonya. Ayo kita sharing, mudah-mudahan bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Untuk teman-teman sahabat Take Off yang selalu setia nyimak setiap ada video baru, terima kasih teman-teman sudah support sampai hari ini dan sampai Take Off bisa memberikan yang terbaik lagi ke depannya. Ya, di video kali ini kita mau membahas murai batu pastol yang kita maksimalkan di jam terbangnya. Murai batu ini tipikal fight tertinggi ya Om. Sebelum kita bedah rawatan dan settingannya, simak video berikut ini. Kiu kiu, cukurukuk, kugeru, empuk jeru. Semakin sulit medan, semakin keras pertempuran, semakin kuat lawan, semakin indah kemenangan. Terima kasih teman-teman sudah simak bumper gambaran seperti apa SMA Bird School. Di video kali ini kita mau membahas murai batu pastol milik Om Naim dari Ciledug, Karangtengah ya teman-teman. Karakter murai batu fighter tinggi teman-teman. Jadi tanpa diulat Hongkong pun murai batu ini sudah agresif dan nembak. Jadi seperti apa rawatan yang tepat dan aman, tidak beresiko nyabul dan over birahi atau menjadi malah over emosi, kita simak dan bedah rawatannya satu-satu teman-teman. Murai batu pastol milik Om Naim ini hariannya kita setel jangkrik harian itu di 5 pagi 5 sore teman-teman. Karena pendapat kami tenaga burung ini strong, jadi tenaga tidak kita ambil dari jangkrik, tetapi tenaga kita ambil dari porsi umbar dan penjemuran. Untuk kroto sendiri kita berikan murai batu pastol fighter tinggi, kroto tetap kita berikan porsinya seminggu 2 kali kita berikan di sore hari. Jadi murai batu ini ada indikasi jinak tapi fighter tinggi. Jadi porsi jangkrik hanya kita berikan yang harusnya 5 pagi 5 sore. Jadi maaf teman-teman, waduh. Jadi hanya kita berikan 5 pagi 5 sore. Tapi kita berikan sekali porsi. Jadi 10 ekor jangkrik hanya di pagi. Setelah itu murai batu hanya makan fur sampai ketemu besok pagi lagi dia makan jangkrik. Itu dari porsi pemberian jangkrik ya. 5 pagi 5 sore kita berikan 1 kali porsi hanya di pagi. Untuk furnya saya pakai fur fancy warna coklat dikombinasi dengan fur top song warna coklat. Sedangkan untuk
Extra fooding kroto kami berikan 2 kali dalam seminggu, kita berikan sore hari ya teman-teman. Untuk fur sudah, jangkrik sudah, kroto sudah. Nah, untuk rawatannya, murai batu pastol tipikal fighter tinggi ini harian saya sendirikan dan isolasi tanpa didengarkan masteran, apalagi ditempel masteran hidup. Jadi dia hanya sendiri dan full ablak, tidak dikerodong. Ya, itu rawatannya ya, rawatan harian. Jadi untuk pengerodongan kita full ablak dan sendirikan burung ini. Untuk porsi mandi kita setel mandi malam. Malam itu biasanya kami mulai dari habis maghrib teman-teman. Habis maghrib kita mandikan keramba, lanjut pengembunan malam. Itu setiap 2 hari sekali. Pertanyaannya, ketika diembun malam Om Dimas, dikasih extra fooding apa enggak? Saya tidak berikan extra fooding apapun ya teman-teman. Jadi ketika pengembunan dan porsi mandi kita lakukan di waktu yang bersamaan, yaitu pengembunannya di malam hari. Lalu untuk umbarnya sendiri, untuk umbar murai batu pastol fighter tinggi, saya biasa umbar masuk pagi, dicabut sore teman-teman. Karena tipikalnya fighter dan agresif, biasanya burung seperti ini tanpa kita gebah, tanpa kita kepar, tanpa kita speed pun dia akan terbangnya gesit. Dari tangkringan ujung ke ujung itu tanpa kita takuti dia sudah terbang dengan sendirinya. Berbeda dengan karakter murai batu fighter tinggi yang males gerak, kita harus speed. Berbicara pastol, gebah dan kepar speed itu dengan catatan burung tidak takut orang ya teman-teman. Kalau burung takut orang tapi fighter tinggi, teman-teman jangan di speed. Tapi kalau fighter tinggi ada indikasi jinak, teman-teman saya rekomendasikan wajib di speed, wajib digebah, wajib dikepar. Untuk settingan lomba, murai batu ini tidak ada settingan hamin. Jadi settingannya harian, yaitu 10 pagi, 10 pagi. Yang kalau kita pecah jadi 2 porsi, itu 5-5 teman-teman. Gitu. Lalu untuk pengkondisian di hari H lomba, murai batu ini kita mandikan mepet teman-teman. Kalau kita berangkat gantang setengah 2 siang, jam 12 atau jam 1 baru dimandikan. Aktivitas selesai mandi di hari H, kita tidak setut extra fooding apapun ya teman-teman. Lalu setibanya di lapangan, aktivitas seperti biasa, kita isi air minum, lalu kita pilih tempat yang agak jauh dari gantangan supaya burung ini nggak kecapean di bawah dan bocor. Tetapi 1 sesi sebelum kita gantang, burung sudah kita tempatkan atau kita posisikan di pinggir lapangan teman-teman, supaya tidak terjadi telat panas. Biasanya fighter tinggi begini, bukaan awal dia terlihat agresif dan galak dan ngeruji. Nanti biasanya dia terlihat anteng dan duduk itu sepersekian menit setelah nilai dasar. Artinya burung seperti ini harus keluar dulu emosinya. Emosi itu nembak ya teman-teman, bukan emosi hanya nabrak, tapi emosi yang disertai nembak. Ya, 2 sesi sebelum kita bawa ke pinggir lapangan, full ablak ya teman-teman. Lakukan full ablak, basahi tangkringan atas. Ingat teman-teman,
Burung agresif seperti ini rawan nyublek ke karpet. Jadi agar sedikit tenang, teman-teman bisa basahi tangkringan bagian atas, lalu karpet dibalik menjadi warna merah, lalu lakukan semprot di bagian karpet. Lalu yang kedua, biasakan steril dan cek kembali karpet supaya tidak ada pur atau kepala jangkrik dan lain-lain yang mengakibatkan burung bisa turun ke karpet ketika kita gantang. Kalau teman-teman semprot embun di lapangan, bisa emosinya drop seketika untuk burung seperti ini, karena tipikal burung seperti ini biasanya dia akan nembak neken musuh ketika emosinya keluar. Tetapi kalau nggak keluar, burung ini tipikal seperti ini biasanya hanya pasang badan dan naik turun tangkringan. Jadi lebih teman-teman perhatikan lagi karakter burungnya ya. Lalu yang kedua, kalau misalkan teman-teman pilih jauh dari gantangan, lalu sudah mulai digantang teman-teman baru jalan mendekati gantangan, biasanya burung karakter seperti ini hanya mostur, pasang badan naik turun, atau resiko terburuknya malah ngukluk teman-teman. Tapi masih mending ngukluk teman-teman ya, daripada ngebet nggak enak sama pemain lain. Kakak kukuk wes ben rapopo, daripada ngelowo ngebet malah luweh rapenak meneh gancuk seneni kancane. Ya teman-teman, jadi begitu ya. Dari awal saya bahas rawatan, saya bahas extra fooding, sampai setelan extra fooding, settingan di gantangan. Kira-kira teman-teman paham apa tambah mumet ini nyampe sini nih? Ya, karena misi kita murai batu pastol ini butuh jam terbang, masih butuh pengalaman untuk dikondisikan, untuk dipoles. Kalau kita sudah tahu bakat dan mentalnya, jangan terlalu egois dan jangan terlalu berambisi teman-teman. Karena bicara murai batu pastol itu masih labil, terbilang labil di emosi serta birahi. Ketika teman-teman mengukur murai batu pastol dari durasi kerja, irama lagu, volume, serta mental sudah terpantau bagus, jangan jorok. Kategori jorok, jangan terlalu sering digantang, jangan terlalu sering dirubah-rubah rawatan, jangan terlalu sering dirubah-rubah porsi dan varian extra fooding teman-teman. Nanti bukannya malah manuke stabil jadi makin istimewa seiring usianya bertambah, malah rusak, malah mumet, ending-endingnya dijual, giliran dibeli sama orang karena orangnya ngerti bakat serta burung ini prospek, nyesel. Begitu teman-teman. Jadi tipikal fighter tinggi, dia harus tersalurkan emosinya teman-teman. Cara menyalurkan emosi, jangan masukkan burung gereja, burung emprit di umbaran. Itu cara lama teman-teman. Itu bisa memicu burung emosi untuk membantai, bukan untuk bertarung adu kicau. Cara membuang emosi seperti apa Om Dimas? Cara membuang emosi atau menyalurkan emosi murai batu, teman-teman bisa gendong ke gantangan tapi tidak digantang, cukup diablak di gantangan.
Tapi nek ngablak ya kira-kira aja pas murai kelas murai munggah, muraine dhewe ora digantang tapi diablak nang pinggir lapangan. Iya mumet no bolo. Tapi ketika kelas ijo dimulai atau kelas kacer dimulai atau kelas kenari dimulai, teman-teman ablak. Jadi burung adaptasi digendong, adaptasi ramai di gantangan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menyalurkan atau membuang emosi berlebih pada murai batu. Yang pertama bisa kita rutin atau maksimalkan umbar teman-teman. Umbarnya di speed dengan catatan itu burungnya nggak takut orang. Kalau burung masih takut orang jangan pernah di speed atau jangan pernah dikepar, tapi biarkan terbang aja. Tapi kalau burung fighter tinggi ada indikasi jinak, teman-teman wajib kepar. Jadi seperti di konten-konten sebelumnya ya teman-teman, bicara emosi, bicara birahi, bicara stamina, masing-masing murai batu itu akan maksimal dengan cara yang berbeda. Yang pertama, ada murai batu yang dapetin stamina dari jangkrik, tetapi sebaliknya ada murai batu yang dapat staminanya bukan dari jangkrik tapi dari jemur dan umbar. Lalu cara mendapatkan birahi. Cara mendapatkan murai birahi bisa dari penjemuran kerodong, bisa dari pemberian extra fooding, baik jangkrik kenyang atau dari kroto. Lah, coba dipahami teman-teman. Ya sampai di sini mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya teman-teman. Saya Dimas dari Take Off 87 undur diri. Assalamualaikum.